Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiahnya syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat dua dingin maka masuk ke dalam syurga. Salat dua dingin ini kata para ulama yaitu salat asar dan salat subuh. Mudah-mudahan dengan kita berjamaah subuh ini Allah ridha dan Allah berikan untuk kita syurganya. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau yang kita kenal dengan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut pendengar Radio Republik Indonesia, berikut pemirsa setia Sela TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di dalam bulan Rajab. Ini pun mungkin sudah memasuki tanggal 20 Rajab. Kita diingatkan oleh satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Isra dan Mi'raj ini kita belajar satu kanun, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah utarakan, yang Allah catat dalam kitab sucinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Secara arti bahasa Indonesianya memang seperti itu. Tapi kalau tafsirannya para ulama menjelaskan fa inna ma'al usri. Al-usri di situ pakai alif lam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutarakan yusra, sudah tidak pakai alif lam. Di dalam bahasa Arab dijelaskan kalau kata yang pakai alif lam itu dinamakan dengan ma'rifah. Kalau kata yang tidak ada alif lam itu dinamakan dengan nakirah. Dalam ma'rifah ini beberapa kali disebutkan maknanya tetap satu. Akan tetapi kalau nakirah disebutkan dua kali berarti ada dua maknanya.
disebutkan 3 kali, berarti ada 3. Allah menyebutkan 2 kali, berarti apa artinya? Setiap satu kesulitan Allah kasih 2 kemudahan. Setiap satu kesulitan Allah berikan 2 jalan keluar kemudahan. Begitulah kanun, begitulah hukum yang Allah berikan kepada kita. Sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami cobaan yang sangat berat. Pertama, kita baca bahwa istri beliau, Siti Khadijah, yang mendukung perjuangan beliau, yang memberikan seluruh harta beliau untuk perkembangan dan kemajuan Islam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari situ, kemudian paman beliau Abu Talib dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 2 orang ini sudah tidak ada lagi, orang kafir Quraisy waktu itu makin menjadi-jadi. Kita baca dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijegat di tengah jalan, kemudian dicekik. Dulu nggak berani. Akhirnya datang Abu Bakar untuk melerai. Ada juga kita baca dalam sejarah, ada orang baru selesai menyembelih unta. Kulit unta yang berdarah-darah itu, dia lihat Rasulullah sedang ibadah di masjid itu, dia taruh di atas badan Rasulullah. Dulu nggak berani seperti itu. Karena Rasulullah melihat kondisi kota Mekah waktu itu sudah tidak stabil lagi. Rasulullah berpikir, ini agama Islam harus tetap jalan. Kota mana lagi yang akan kutuju yang mudah-mudahan di situ diterima Islam? Rasulullah berpikir, ada satu kota besar lagi. Mungkin di situ Islam akan diterima. Saya akan pergi ke situ. Nama kotanya kota Taif. Beliau ajak pembantu beliau bernama Zaid bin Harisah. Ayo Zaid, kita pergi ke kota Taif. Ketika sampai di kota Taif, berharap ada yang mengikuti dan menerima dakwah. Ternyata yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cobaan yang lebih berat lagi. Beliau diusir. Sepakat waktu itu orang Taif mengusir, bahkan menyakiti beliau. Dibaca dalam sejarah, dibuat barisan itu, disuruh lewat Rasulullah. Setiap yang dilalui Rasulullah dilempar Rasulullah. Zaid berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apalah daya, Zaid bin Harisah pun seorang manusia juga. Dia sudah babak belur kena lempar, akhirnya Rasulullah juga tersakiti dan dilempari sehingga berdarah kaki beliau, berdarah gigi beliau. Pada waktu itu Rasulullah merasa sangat-sangat berat sekali cobaan. Sampai-sampai Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan tentang beratnya cobaan. Akhirnya beliau singgah di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, keduanya anak dari Rabi'ah. Kemudian 2 orang ini masih punya rasa kasihan. Dia panggil budaknya bernama Adas. Adas, ini ada sebuah semangkuk kurma, kasihlah kepada 2 orang yang sedang terluka itu. Akhirnya Adas datang membawa sebuah kurma, satu mangkok kurma. Nah silahkan ini dimakan. Begitu Rasulullah makan, Rasulullah baca Bismillah, Adas tercengang. Belum pernah ku dengar kata-kata seindah ini. Melihat Adas merespon seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera berdakwah. Adas, dari mana engkau? Dia cerita, saya dari Ninawa, atau ada yang menuliskan dalam kitab Nainawa. Oh Nainawa, kata Rasulullah, bumi yang diberkahi, bumi Yunus bin Matta, Nabi Yunus.
makin tercengang Addas. Dari mana engkau tahu Yunus bin Matta? Maka Rasul mengatakan, Yunus bin Matta adalah seorang nabi dan aku pun adalah seorang nabi. Akhirnya Addas memeluk Nabi Muhammad SAW dan menyatakan Islamnya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, apa yang paling berat yang pernah engkau lalui? Rasul menjawab, yang paling berat yang pernah aku lalui adalah kisah Taif. Maka dari itulah timbul atau datang undangan dari Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Kita tahu, kita sering mendengar bahwa oleh-oleh dari Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Rentetan di belakang tadi cobaan yang bertubi-tubi, Allah kasih solusinya sholat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kami baca tafsirannya sabar di sini. Apa yang dimaksud oleh Allah sabar? Yang dimaksud oleh Allah sabar dalam ayat ini adalah sabar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat. Langsung Allah utarakan, minta tolonglah dengan sholat. Bahkan dalam tafsir Jalalain di bawahnya dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr shalla. Rasulullah itu apabila dirundung satu masalah, dapat masalah besar, Rasulullah tidak melakukan hal yang lain, tapi Rasulullah selalu melakukan sholat. Kenapa? Sholat sebagai solusi. Sholat sebagai cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa solusinya ya Allah? Kami punya masalah ya Allah, apa solusinya ya Allah? Mungkin yang kami pikirkan sudah buntu ya Allah. Kami tahu Engkau tidak buntu ya Allah. Berikan kami solusi ya Allah. Coba kita pikir, matahari yang ribuan ton, mungkin jutaan atau miliaran ton, bisa Allah pindahkan dari timur ke barat gampang saja dan tiap hari. Bulan yang sekian miliar ton bisa Allah pindahkan dengan mudah. Masa masalah kita nggak mampu diselesaikan? Gampang saja bagi Allah kalau ingin menyelesaikan masalah kita. Tidak sulit bagi Allah kalau ingin membuat masalah kita selesai. Pertanyaannya, ketika kita punya masalah, kemana kita mengadu? Kita diajarkan dalam peristiwa Taif tadi, Rasulullah SAW berdoa, Ya Rabbi ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hillati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya diriku ya Allah, tentang ketidakberdayaan aku ya Allah. Maka Allah berikan solusi melalui tausiah singkat di subuh ini. Kami ingin mengajak diri kami sendiri dan mungkin tembusannya kepada sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti pernah mendapatkan suatu masalah, dan mari bersama-sama ketika kita dirundung masalah, kita tidak mengadu dan tidak mencari solusi ke tempat yang lain, tapi kita mengadu
dan mencari solusi jalan keluar hanya melalui solat. InsyaAllah kalau itu kita lakukan, Allah akan berikan jalan, Allah akan memberikan sebuah penerangan, Allah akan berikan jalan keluar. Apapun masalahnya, selesaikan dengan solat. Apapun permasalahannya, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh ini bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi solusi, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.